Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Fadila Ismaini, jurusan Tarbiyah, Prodi PAI Pendidikan Agama Islam, semester 6. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah Al-Quran Hadis 2 yang diampu oleh dosen Susiani Nuzum Nikmah MPDI. Mari kita saksikan video ceramah saya berikut ini dan semoga bermanfaat untuk saya dan kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan rasa puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kita, sehingga kita bersama-sama dapat berkumpul di tempat tiada suatu halangan apapun. Kedua kalinya, sholawat dan salam mudah-mudahan tercurahkan kepada baginda kita, yaitu Nabi Agung, Nabi besar, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana beliau adalah Nabi yang membawa syafaat Allah, dan mudah-mudahan kita selaku umatnya mendapatkan syafaatnya dengan ucapan amin Allahumma amin. Pada kesempatan hari ini saya ingin berceramah mengenai mengatasi kegalauan. Kita pernah merasakan kegalauan, kegelisahan, dan kegundaan yang tentunya membuat hati kita tidak enak. Ketahuilah saudaraku, bahwa gundah gulana atau kegalauan itu ada dua macam, ada dua keadaan. Keadaan yang pertama karena ada sebab, biasanya karena terlalu menginginkan sesuatu, terlebih ketika hati kita sangat menginginkan dunia, entah itu berupa harta, berupa kedudukan, ataupun berupa perkara-perkara yang lain dari urusan dunia. Ketika hati kita sangat menginginkannya, bahkan kita khawatir tidak mendapatkannya, hati kita sering gundah gulana dan galau. Apalagi di saat kita tidak berhasil mendapatkannya, kita menjadi sedih sekali. Memang demikian, orang yang terlalu menginginkan dunia biasanya dia akan cepat galau, dia akan cepat gundah gulana. Maka dari itu, jangan sampai keinginan kita yang terbesar adalah kehidupan dunia. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man kanat dunya hammahu farraqa alaihi ma." Siapa yang keinginan terbesarnya adalah dunia,
Allah akan cerai-beraikan urusannya. Artinya hatinya menjadi lemah, cepat galau, cepat gelisah. Wa ja'ala faqrahu baina ainain, dan Allah akan jadikan kefakiran di pelupuk matanya. Ia tidak pernah merasa qanaah, tidak pernah merasa cukup dengan apa yang Allah berikan kepadanya. Walam ya'ti mid dunya illa ma kutibalah, dan dunia pun tidak akan mendatanginya kecuali sesuai dengan yang ditakdirkan saja untuknya. Hadis riwayat Tirmizi. Maka itulah, ini adalah merupakan akibat daripada terlalu mengharapkan dan menginginkan dunia. Akhirnya seringkali kita ditimpa oleh kegalauan. Ada lagi nih, galau yang datang tiba-tiba tanpa sebab. Tiba-tiba hati kita galau, tiba-tiba hati kita sedih. Kenapa itu bisa terjadi? Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam kitab Majmu' Fatwa menyebutkan bahwa galau atau kegundaan seperti itu biasanya akibat daripada dosa, atau kita pernah menginginkan berbuat dosa dan memikirkan dosa. Akhirnya Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita sanksi dengan cara dijadikan hati kita galau, gundah gulana tanpa sebab. Aneh, tiba-tiba hati kita tidak tenang, tidak tentram, gundah gulana, dan yang lainnya. Yang seperti itu, apa obatnya? Tentu kita obati dengan banyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di saat hati kita tidak tentram, hati kita tidak tenang tanpa sebab, maka itu biasanya akibat daripada dosa yang kita pernah lakukan atau dosa yang pernah kita pikirkan. Banyak kita istighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, banyak kita memohon dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan cara itu, insya Allah akan hilanglah kegalauan tersebut. Nah, ketika kita galau, apa yang kita harus lakukan ketika galau? Poin yang pertama, banyak berzikir kepada Allah. Karena tidak ada sesuatu yang bermanfaat untuk hati yang galau dari berzikir kepada Allah. Karena dengan berzikir, itulah hati menjadi tenang dan tentram. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Ketahuilah, hanya dengan berzikir kepada Allah, hati menjadi tentram. Quran surat Ar-Ra'd ayat 28. Poin yang kedua, memperbanyak baca Al-Quran. Karena Al-Quran adalah obat yang ada di dalam hati. Allah berfirman dalam surat Yunus ayat 57, Ya ayyuhalladzina ya ayyuhan nasu qad ja'akum mau'idatun min rabbikum wa shifaa'un lamma fis suduri wa hudaw wa rahmatul lil mu'minin. Artinya, wahai manusia, telah datang kepada kamu peringatan
kekuatan dari Rabb-Mu dan penyembuh apa yang ada di dadamu, dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman. Quran Surat Yunus ayat 57. Berarti Al-Quran adalah penyembuh, sedangkan galau, gundah gulana itu merupakan penyakit hati. Maka Al-Quran disebut oleh Allah sebagai penyembuh apa yang ada di hati. Maka di saat itu kita banyak membaca Al-Quran, mentadabburi Al-Quran. Insya Allah dengan cara seperti itu hilanglah kegalauan kita. Poin yang ketiga, banyak-banyak kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita harus ingat, sesuatu yang kita harapkan, yang kita inginkan, tidak mungkin bisa kita raih kecuali dengan izin dari Allah. Apabila kita bertawakal hanya kepada Allah dan kita serahkan semuanya kepada Allah, dan kita berusaha untuk ridho dengan ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya Allah hati kita tidak akan gundah gulana, hati kita tidak akan galau. Kenapa? Karena hati kita sudah menyerahkan semuanya kepada Allah yang terbaik. Apa yang terbaik di sisi Allah, itulah yang kita terima, dan kita berusaha untuk ridho menerimanya. Poin yang keempat, jangan mengadu kepada manusia. Di saat kita gundah gulana, di saat kita galau, jangan sering-sering kali kita mengadu dan mengeluh kepada manusia, karena mengadu kepada manusia tidak ada manfaatnya sama sekali. Adukanlah kepada Allah, sebagaimana Nabi Yakub ketika sedih karena kehilangan anaknya yang bernama Yusuf alaihi salatu wassalam. Ia berkata seperti hadisnya yang berbunyi, innama asbuni basyri wa husni illallah. Artinya, sesungguhnya aku hanya mengadukan kesedihanku, kesusahanku hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Quran Surat Yusuf ayat 86. Maka dari itu, di saat kita ditimpa kegalauan, gundah gulana, segera kita obati dengan hal-hal seperti itu, dan kita berusaha untuk menjadikan hati kita hati yang tenang dan tentram dengan obat Al-Quran, obat zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin itu ceramah yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kebenaran itu datangnya dari Allah. Bila mana ada yang salah, ada yang kurang, itu datangnya dari diri saya sendiri. Wallahu a'lam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.